Nah, ikhwatafillah, dalam mencintai Allah tentunya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kecintaan itu. Nah, sini tentunya juga ada langkah-langkah yang dimana tentunya merupakan langkah kecintaan kepada Allah yang diantaranya yang pelajaran ini meningkatkan kecintaan kepada Allah, yaitu pertanyaannya bagaimana kecintaan ini tentunya mulai bermulia dan bernilai tinggi ya gitu. Nah, tentunya disinilah bagaimana langkahnya. Yang pertama, menyempurnakan kecintaan kepada Allah, yakni dalam hati ya, hanya kepada Allah. Yakni hanya kecintaan kepada Allah harus meresap ya ke seluruh bagian hati dan anggota tubuh seseorang. Sebagaimana sabda Nabi, hendaklah Allah dan Rasulnya ya yang lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi harus senantiasa disempurnakan ya gitu. Cinta kepada Allah ya, dan tidak diduakan ya. Yang kedua, mengosongkan hati dari hal-hal yang bertentangan dengan cinta kepada Allah ya. Dan dalam perjalanan seorang menuju Allah gitu ya, seringkali tumbuh dalam hatinya sebagai gangguan, ada gangguan-gangguan ya, halangan-halangan ya. Nah, halangan-halangan itu diantaranya adalah rintangan dan keterikatan kepada hal-hal selain Allah ya. Oleh karena itu ia harus berusaha mencabutnya dan membersihkan hatinya dari segala sesuatu yang dapat menghalangi kecintaan kepada Allah. Nah, sebagaimana dalam sabda Nabi juga, yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Dan hendaknya ia mencintai seseorang hanya karena apa? Karena Allah ya. Jadi ketika ada cintaan pada sesuatu, pada seorang misalnya, pada yang kita cintai, pada keluarga, pada wanita, pada yang dihalalkan ya, yang dibenarkan dalam Islam, maka dia cintai karena Allah ya. Pada harta demikian juga karena Allah juga ya. Agar tidak tergila-gila dengan harta juga ya, dan dia memberikannya, mensedekahkannya gitu ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan kecintaan kepada Allah. Itu ada hal-hal yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah yang harus dihindari. Sebagaimana sabda Nabi ya. Dan hendaklah ia membenci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Nah itu. Allah adalah yang paling dicintai ya. Bukan sekedar mencintai saja gitu ya. Maka seorang hamba dituntut untuk menjadikan Allah sebagai yang paling dicintai, bukan sekedar sesuatu yang ia cintai. Allah tidak akan menjadi yang paling dicintai kecuali jika ada sesuatu yang misalnya menghalanginya tapi dia bisa menghindarinya gitu ya. Nah, jika tidak ada sesuatu pun yang menyainginya dalam cinta, maka segala sesuatu yang dicintai haruslah mengikuti kecintaan kepada Allah. Ya, tidak ada yang menyaingi gitu ya. Kalaupun ada yang menyaingi misalnya, dia harus menghindarkannya gitu ya. Inilah hakikat penghambaan atau ubudiyah.
Seorang hamba harus mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh tuannya juga gitu. Dan menjadikan tuannya sebagai yang paling dia cintai secara mutlak. Bagi banyak orang beriman tentunya Allah memang dicintai gitu ya. Tapi tantangan sebenarnya adalah menjadikannya sebagai yang paling dicintai di atas segalanya gitu ya. Ya, karena cinta itu bukan hanya sekedar diri lisan ya. Bukan hanya sekedar dikatakan, tapi bagaimana terwujud dengan perbuatan ya. Dan Allah yang akan mengakui kecintaan dia kepada hambanya ya. Dan juga penghambaan kepada Allah melahirkan kesungguhan. Setiap orang yang tunduk kepada Allah, mencintainya, mencari keridhaannya, dan berlomba-lomba dalam merendahkan diri kepadanya. Ia tidak mungkin menjadi orang yang lemah ya. Lemah apa aja? Bukan hanya lemah harta, lemah fisik bukan ya, tapi lemah ilmu ya. Ilmu, kehendak atau ya iman termasuk di dalamnya ya. Tekad dan amal ya, kadang ya. Setiap kali ia selesai dari suatu ibadah, ia segera beralih kepada ibadah lainnya. Ya, setelah sholat ada zikir ya, zikir doa ya. Ia memanfaatkan segala yang Allah berikan kepadanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Karena itulah para sahabat adalah orang yang paling banyak ya beramal ya gitu. Nah, meskipun mereka itu paling banyak beramal, istiqomah gitu ya. Gitu ya. Mereka juga berjalan di bumi dengan rendah hati gitu ya. Itulah hakikat ibadur rahman ya. Hakikat penghambaan hambanya Allah, hambanya yang maha penyayang gitu ya. Mereka menjawab dengan kata-kata yang penuh kedamaian. Inilah hasil dari pertolongan Allah ya, hasil nyatanya itu ya. Dengan kata-kata, dengan lisan, dengan akhlak yang mulia dan ketulusan dalam mencari keridhaannya. Nah, itulah pembahasan dari bagaimana meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.